Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya adalah wujud kesyukuran kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah tauhid. Pembahasan masih dalam kaidah tauhid al-uluhiyah. Pagi ini kita masuk kepada kaidah yang ke-82. Yang ke-82 di mana berkata Syekh Khalid As-Suaidan, al-barakatu dzatiyatu muntaqilah wal barakatul ma'nawiyatu lazimah. Yaitu keberkahan yang bersifat zat, yang melekat pada sesuatu, maka dia berpindah-pindah. Dan keberkahan yang bersifat ma'nawi, maka dia lazimah, yaitu menetap. Bagaimana penjelasannya? Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, maksudnya, kata beliau, bil barakatiz zatiyah, keberkahan yang bersifat atau yang melekat pada zat, aitil kal barakah allati tantaqil ila kulli syai'in, yang berpindah ya dari setiap sesuatu yang memegangnya atau yang menyentuhnya. Seperti apa? Keberkahan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, keberkahan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari sini keberkahan Nabi, kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka yatabarrakun, mereka mengambil barakah dari air wudunya Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan dari pakaian Nabi alaihi salatu wassalam, dan dari keringat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan subhanallah dari ludahnya, dari dahaknya, dan dari rambutnya alaihi salatu wassalam. Semua itu adalah keberkahan yang melekat pada diri Nabi alaihi salatu wassalam yang bersifat zat. Wa kadzalika at-tabarruk bin Nabi alaihi salatu wassalam, ya, zatu yajuzu fi hayati. Ambil barakah kepada zat Nabi, baik yang melekat pada Nabi alaihi salatu wassalam, dibolehkan di zaman hidup, di zaman dia hidup. Artinya di zaman Nabi kita lihat para sahabat mengambil barakah dari ya keringatnya, dan ada seorang sahabat ya, yang mencium perutnya ketika dia ingin mengqisas, siapapun yang telah aku sakiti maka hari ini aku berikan kesempatan untuk mengqisasku. Maka kemudian berkatalah salah seorang dari sahabat, saya pernah engkau pukul. Maka kemudian Nabi SAW menyiapkan dirinya untuk diqisas. Lalu kemudian sahabat tadi memeluk dan menciumnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa bentuk keberkahan
bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh di zaman dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia. Misalnya kalau betul-betul kita yakin itu adalah peninggalan Nabi, kalau betul-betul itu adalah benar dari peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Tapi kan hari ini kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah peninggalan Nabi. Nah, bahkan memang dibuat pameran peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini sendal Nabi, ini pedang Nabi, ini apa lagi? Jubah Nabi, ini selendangnya Nabi dan seterusnya. Tapi siapakah bisa memastikan itu? Ya. Ini piring Nabi, ini tongkat Nabi, ini bahkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu khafillah, kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Namun bila mana ingin mengambil barakah, maka yang pertama di masa hidup Nabi SAW dan itu para sahabat, kesempatan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi yang mulia. Namun setelah Nabi wafat, bila mana itu benar-benar adalah benda peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu dibolehkan, namun betul-betul kita bisa memastikan. Karena hari ini terkadang mudah saja karena kecintaan umat Muhammad kepada nabinya, ya, dengan dalil kecintaan manusia ini kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka terkadang ada sebuah sikap atau mungkin kita bisa katakan menggunakan, manfaatkan ya sikap-sikap cinta ini dengan membuat terkadang menipu umat, bahkan meraup keuntungan duniawi, naudzubillah. Oleh karenanya kita mesti pahami ini. Ya. Wa amma ghairuhu min barakatil awliya ka barakati Abi Bakar wa barakati Umar wal muhajirin wal ansar wa tabi'in wal a'immah wa du'at wal ibad wal zuhad wa ahlut taqwa wal wara' fa barakatuhum ma'nawiyyah lazimah la tatajawaz ajsadahum. Atau keberkahan yang dimiliki oleh mereka tadi yang disebutkan seperti Abu Bakar, Umar, para muhajirin, orang-orang ansar, para tabi'in dan imam-imam, para duat, hamba-hamba Allah yang taat, yang zuhud, yang bertakwa, yang wara, ini keberkahan mereka adalah keberkahan lazimah. La tatajawaz asadum, dan tidak bisa berpindah dari tubuh mereka. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keberkahan itu pada mereka. Walidzalika lam yakun as-sahabah yatasarrafuna ma'a barakati Abi Bakar kama kanu yatasarrafuna ma'a barakati Nabi SAW. Sebagai bukti keberkahan misalnya yang dimiliki oleh Abu Bakar atau Umar dan keberkahan yang dimiliki Nabi SAW, maka para sahabat sikap mereka tidak seperti mana sikap mereka terhadap Nabi SAW. Karena keberkahan yang dimiliki oleh Nabi yaitu bisa yantaqil, muntaqilah, berpindah-pindah. Artinya bisa diambil, bisa dinikmati dan bisa diambil oleh seseorang. Adapun keberkahan yang dimiliki oleh seperti aulia Abu Bakar, nah ini tidak berpindah, dia lazimah. Makanya para sahabat pun ya tidak terlihat di dalam sikap mereka yang bersungguh-sungguh mencari keberkahan. Wa kullu zamanin sabatat barakatuhu wa hiya ma'nawiyah. Setiap masa dan setiap zaman yang keberkahannya itu ada, maka itu bersifat ma'nawi. Wa kullu makan, dan setiap tempat sabatat barakatuhu fa hiya ma'nawiyah. Dan setiap tempat yang melekat padanya keberkahan, maka itu sifatnya ma'nawiyah dan lazimah. Ya, fa barakatu Ramadan ma'nawiyah. Keberkahan Ramadannya di bulan Ramadan. Tidak berpindah keberkahan Ramadan di luar Ramadan. Jelas ya? Kita berpuasa Ramadan, keberkahannya ada pada bulan itu saja. Keberkahan al-ashr al-awwal min Zulhijjah, keberkahan bulan atau hari-hari itu hanya pada masa itu. La yantaqil, lazimah. Ya. Maka keberkahan hari Asyura itu ma'nawiyah. Keberkahan di hari Arafah itu ma'nawiyah, lazimah, dia tidak berpindah.
wa hadza barakatu kulli zaman, seperti keberkahan Masjid Al-Haram ma'nawiyah, sifatnya maknawi. Keberkahan Masjidil Aqsa maknawiyah, sifatnya di situ, tidak bisa berpindah. Wa barakatul Masjid An-Nabawi Asy-Syarif juga sifatnya maknawiyah, lazimah, la tufarik makanaha, wa hadza kulluhu makan, wa hadza kulluhu makan, dan ini tetap berada di tempat itu. Kalau ingin mendapatkan ya pergi ke situ, tidak berpindah, dan sifatnya lazimah. Inilah maksud daripada al-barakatu dzatiyatu muntaqilah wal barakatul ma'nawiyatu lazimah. Jadi keberkahan yang sifatnya maknawi menetap, ya, tidak berpindah kecuali memang tempat itu yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barakah. Baik. Kaidah yang ke-83 dari kaidah tauhid al-uluhiyah, doa us-sifati kufrun ijma'. Dia berdoa dengan sifat Allah itu tergolong kepada kufur, dan itu disepakati oleh para ulama. Artinya kita tidak bisa meminta dengan sifatnya Allah. Contoh kata Syekh Al-Aswalid As-Suaidan, fa inna sifata la tud'a, sifat Allah tidak untuk didoa, diminta. Wa inna ma yud'a biha, adapun yang kita bisa gunakan untuk berdoa adalah nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ya rahmatullah, wahai rahmat Allah, ini sifatnya. Rahim namanya, ya, aghithni misalnya, atau ya wajah Allah, wahai wajah Allah. Enggak, itu tidak boleh kita mengatakan ya ya qudratullah unsurni, wa ya wajhullah arzuqni. Ini namanya sifat-sifat, dan kita hanya boleh meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya. Ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Ya, tidak menggunakan sifat Allah tapi menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang pada setiap nama ada sifat. Setiap nama ada sifat. Yang kita gunakan untuk berdoa adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pakai di dalam meminta kepadanya adalah namanya. Dan ini adalah salah satu tawassul yang masyru' di dalam agama kita. Tawassul di dalam Islam ada 3. Yang pertama, tawassul dengan amal saleh yang ia kerjakan. Dan hal ini dalilnya adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Ghar. Dia bertawassul, yang bertiga orang ini yang terkurung di dalam gua, mereka bertawassul dengan amal saleh mereka sendiri. Yang satu ya dengan baktinya kepada orang tuanya, yang satu lagi dengan menjauhi perbuatan zina, yang ketiga adalah karena mengembalikan hak orang pekerjanya. Akhirnya Allah lepaskan. Ini tawassul dengan amal saleh. Yang kedua, tawassul dengan orang saleh, tawassul dengan amal salehnya. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh atau tawassul dengan orang saleh, dengan doa orang saleh yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup boleh kita minta, ya, tak tolong ya fulan, doakan agar Allah mudahkan urusan saya, boleh. Ya, nah, ini dibolehkan dalam agama kita. Tetapi kalau dia sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi. Dia kalau sudah mati, sudah dikuburkan, sesoleh apapun dulu dia ketika di dunia, habis masa untuk kita minta tolong dengan dia. Karena justru dia yang perlu ditolong dengan doa. Justru dia yang membutuhkan doa-doa kita, bukan kita yang meminta kepada yang sudah mati. Sering kita sampaikan, meminta kepada yang hidup saja belum tentu dapat, apalagi yang sudah mati, ya kan? Maka oleh karenanya cermatlah dan cerdaslah dalam memahaminya. Yang ketiga adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kaidah yang ke-83 ini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab
al-istighatsah. Baik. Kaidah yang ke-84. Kaidah yang ke-84, kullu ma kana wasilatan lisyirk fal wajib saddu wa himayatan li janabit tauhid. Setiap sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan wajib ditutup untuk menjaga kemurnian tauhid. Segala sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan mesti ditutup. Tidak boleh dibuka celah itu agar bisa menjaga kemurnian tauhid. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bab himayat tauhid. Babu himayat tauhid wa saddi kulli tariqin yusal ilaih, dan menutup seluruh jalan yang menyampaikan kita kepada kesyirikan. Fayahrum bina'al masjid al-kubur, diharamkan membangun masjid di atas kubur. Idkhalul kubur fil masjid, masukkan kuburan ke dalam masjid. Ini semua dilakukan agar kita terjauhkan dari kesyirikan dan menjaga kemurnian tauhid. Kenapa kita tidak boleh membangun misalnya masjid di dekat kubur? Kan agar orang tidak menyembah kubur. Ya. Wasaddan lizari'ah, dan itu menutup, menjaga agama ini. Wa yahrum raf'ul qabr fawqal shibr, tidak boleh kita meninggikan kuburan di atas ya seperti sejengkal. Awal bina alaih, tidak boleh kita membangun bangunan seperti rumah, masjid di atas kuburan. Saddan lisyariah. Wa yahrum tadsisul qubur wal kitaba alaiha himayatan li janib tauhid wa saddan ya li dhara'i syirik. Wa yahrumu dzabh inda qabr al-wali, tidak boleh kita menyembelih ya, misalnya hewan ternak kita ada mesti di kuburan wali. Kenapa di situ? Berarti ada sesuatu. Kenapa mesti di kuburan dia disembelih? Kenapa tidak di tempat lain? Ya, ini kan mesti kita pertanyakan. Kenapa orang ngusap-ngusap batu nisan? Kenapa orang sujud-sujud di kuburan? Kenapa minta-minta kepada yang mati? Ya kan? Kenapa kita menyembelih, kita hadiahkan ya untuk orang-orang yang penjaga hutan, penjaga laut, gunung dan sebagainya? Untuk apa itu dilakukan? Nah, semua hal-hal yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan tidak boleh dikerjakan. Sebagaimana di dalam kaidah Islam, segala sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina, maka itu ditutup, karena itu akan merusak. Ya, akan merusak. Maka di antara contoh yang lain adalah diharamkan berdoa di kuburan wali ya, untuk meminta. Ya, jangan buat acara-acara. Dia aja buat acara di masjid, buat acara di tempat-tempat. Ya, ini buat acaranya di kuburan. Kenapa? Untuk apa di situ dilakukan? Ya. Kenapa buat pertemuan? Ya. Dan seterusnya. Ini jalan-jalan yang bisa membuka pintu kesyirikan. Wa yahramul iqsam 'ala Allah bi ahad makhluqatihi. Ya, tidak boleh bersumpah ya atas nama Allah dengan salah satu makhluknya, dan diharamkan juga mengatakan bahwa atas kehendak kamu dan kehendak Allah dan seterusnya. Tidak ada, tidak dibolehkan kita mengatakan itu. Nah, semuanya adalah sesuatu yang mesti kita tutup celahnya. Seperti misalnya perkataan atas kehendak kamu dan kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini tidak boleh diucapkan karena ini mengandung unsur kesyirikan. Ya, wahyamatan li janabi tauhid wa hakadha kullu wasaili syirik. Dan seluruh sarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan itu mesti ditutup. Semua apapun dia celah-celah yang bisa membuat kita ya terjebak kepada kesyirikan mesti ditinggalkan. Begitu juga sebesar apapun ya celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan zina, maka semua jalan itu mesti ditutup. Nah, inilah agar murni akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu
bahwa ibadah itu hanya milik Allah tabaraka wa taala, dan agar kita faham semua ketaatan kita hanya lillah subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatal kiram rahimakumullah, kita belajar akidah sebagai pondasi agama kita. Bila mana akidah ini kuat dan kokoh, insyaallah bangunan agama kita juga kuat. Ya. Bila mana akar sebuah pohon itu menghujam ke dalam tanah, maka pohon itu akan tegak kokoh, menjulang tinggi. Dia tidak akan mudah roboh walaupun angin badai menghantamnya. Ya, walaupun angin kencang yang menghantamnya, dia akan kokoh dengan tegak yang dengan kokoh karena apa? Karena akar yang menancap ke dalam tanah. Maka itu ya ikhwafillah rahimahullah, kokohkan pondasi akidah kita, pondasi tauhid kita, agar agama kita ini tegak, ya, berdiri kokoh, agar bangunan Islam kita ini ya tidak mudah roboh dan tidak mudah rusak, karena sangat mudah untuk dilencengkan orang bila mana akidahnya itu rapuh, bila mana tidak punya prinsip dalam beragama, bila mana tidak punya berprinsip dalam agama ini. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepadanya agar kita diberikan pemahaman yang benar dalam Islam, ya, beramal sesuai dengan panduan, beribadah sesuai dengan tuntunan, tidak semau kita dan tidak seenaknya kita berbuat. Karena Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fawarad. Siapapun yang melakukan satu perkara baru dalam urusan agama ini, maka siap-siap amalnya tertolak. Amalnya tidak dipandang Allah, tidak dinilai, dan tidak dicatat Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah dia bila mana amalnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalan yang paling baik adalah kita belajar agama dan kita habiskan waktu kita untuk memahami Islam, dan kita menjadi orang yang beruntung nantinya bila mana kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kita bertauhid dengan iman yang benar, disertai dengan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kaidah kita pada pagi ini. Saya ulangi, keberkahan yang bersifat zat yang melekat pada sesuatu dia berpindah, adapun keberkahan yang bersifat maknawi maka dia lazimah. Yang kedua, berdoa dengan sifat adalah kufur secara ijma'. Hal ini disebutkan oleh Syekh Walid As-Suaidan menukil perkataan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Yang ketiga adalah kullu ma kana wasilatan lisyirik fal wajib sadduh. Setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan maka wajib ditutup, karena untuk menjaga kemurnian tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beragama dengan agama yang benar, dengan berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, beramal dengan amal yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa belajar dan memahami agama yang mulia ini. Wabillahi taufik. Demikian ya pembahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara